Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan PKBM Gandisena pada mata pelajaran Geografi kelas 10. Materi mengenal geografi untuk kehidupan, Unit 1, kenali lingkungan sekitar. Berikut pembahasannya. Unit 1, kenali lingkungan sekitar. Ruang lingkup geografi. Ellsworth Huntington menyatakan bahwa geografi adalah studi tentang alam dan persebarannya melalui relasi antara lingkungan dan aktivitas manusia. Selanjutnya, Vernor menyatakan bahwa geografi adalah studi yang menjelaskan, menerangkan suatu daerah di permukaan bumi disertai dengan analisisnya. Tidak hanya menyoroti fenomena tertentu saja, melainkan memperhatikan perubahan-perubahan dan dinamika yang berlangsung di atasnya. Selanjutnya, Bintarto mengungkapkan bahwa geografi adalah studi yang mempelajari hubungan sebab akibat gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Kajian secara fisik maupun yang mencakup makhluk hidup beserta permasalahannya. Kajian dilakukan melalui pendekatan keruangan, ekologi, regional untuk kepentingan, proses, dan keberhasilan program. Secara umum, ruang lingkup geografi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dengan objek utamanya adalah bumi beserta segala isinya. Kajiannya termasuk segala peristiwa, gejala atau fenomena yang timbul sebagai akibat dari adanya hubungan interaksi yang terjadi antara berbagai unsur fisik maupun sosial ditinjau dari sudut pandang keruangan. Objek studi geografi. Secara garis besar, objek studi geografi dapat digolongkan menjadi 4 kajian, yaitu objek yang terdapat pada atmosfer, geosfer, hidrosfer, dan biosfer. Yang pertama ada atmosfer. Cakupan objek studi pada atmosfer meliputi udara yang menyelubungi bumi. Selain benda-benda langit, berbagai peristiwa pada lapisan udara yang menjadi objek studi geografi antara lain cuaca, iklim, angin, awan, hujan, petir, badai, serta pemanfaatan atmosfer untuk kehidupan. Yang kedua ada geosfer. Geosfer merupakan lapisan bumi dengan berbagai karakter yang terbagi dalam lapisan luar, merupakan kerak atau kulit bumi yang biasa disebut lapisan litosfer, tebalnya kurang lebih 1200 km. Lapisan tengah atau lapisan antara yang disebut lapisan astenosfer atau mantel, tebalnya kurang lebih 1700 km. Dan lapisan inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam yang disebut sebagai barisfer, ketebalannya jari-jari kurang lebih 3470 km. Selain lapisan bumi, objek studi geografi pada geosfer juga mempelajari proses tenaga endogen dan eksogen, serta bentukan yang dihasilkan. Yang ketiga ada hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Air yang ada di bumi wujudnya berupa laut, sungai, danau, es, salju, air tanah, dan berbagai air yang ada di udara. Lapisan hidrosfer yang menutupi permukaan bumi luasnya mencapai 72%. Objek studi geografi pada lapisan hidrosfer meliputi daur hidrologis dengan berbagai proses yang mempengaruhinya, perairan laut dengan berbagai jenis dan karakteristiknya, perairan darat yang terdapat di permukaan dengan berbagai bentukannya, dan air tanah. Selanjutnya ada biosfer. Geosfer merupakan bagian bumi yang berupa tempat keberlangsungan kehidupan serta proses biotik dari seluruh makhluk hidup yang ditunjang oleh lapisan terluar bumi mencakup daratan air serta udara yang menjadi faktor pendukung utama.
Biosfer merupakan sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup serta hubungan yang terjadi di antara mereka, termasuk interaksinya terhadap unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Objek studi geografi pada biosfer meliputi seluruh makhluk hidup mulai dari asal mula terbentuknya kehidupan di bumi yang telah berlangsung sekitar 3,5 miliar tahun lalu, penyebaran makhluk hidup baik flora, fauna, maupun manusia, serta interaksi antara makhluk hidup dengan alam tempat tinggalnya. Prinsip geografi. Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi 4. Di antaranya adalah prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Yang pertama, prinsip distribusi. Prinsip distribusi biasa disebut prinsip penyebaran, merupakan suatu gejala yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi atau sebab akibat adalah suatu hubungan saling terikat atau terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi atau penggambaran adalah penjelasan lebih jauh mengenali gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari. Yang keempat, yaitu prinsip korologi, merupakan pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Sebab ruang itu akan memberikan karakteristik pada kesatuan gejala tersebut. Konsep sebagai batasan dalam pelajaran geografi mencakup 7 konsep, yaitu penghargaan budayawi terhadap bumi, konsep regional, ciri khusus keadaan wilayah, lokasi, interaksi keruangan, skala wilayah, dan konsep tentang perubahan. Yang pertama adalah penghargaan budayawi terhadap bumi. Manusia pada masa yang berbeda-beda dalam sejarah menangkap dan menafsir lingkungan alamnya berbeda-beda, menurut negerinya dan menurut pandangan hidupnya. Yang kedua, konsep regional atau wilayah. Suatu wilayah dipandang memiliki homogenitas dalam bentuk bentang alamnya atau landscape dan corak kehidupannya seperti mata pencaharian dan mentalitas penduduk. Yang ketiga, ciri khusus keadaan wilayah atau areal coherence. Hubungan antara unsur alam dalam suatu wilayah menghasilkan suatu proses yang memberi ciri khusus kepada wilayah yang bersangkutan. Yang keempat, lokasi. Lokasi atau location adalah posisi pasti dalam ruang. Dalam geografi, lokasi mempunyai dua makna, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi di permukaan bumi yang ditentukan oleh sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Disebut juga lokasi mutlak. Lokasi relatif adalah lokasi sesuatu objek yang nilainya ditentukan oleh objek-objek lain di luarnya. Yang kelima adalah interaksi keruangan atau spatial interaction. Jadi, perbedaan wilayah mendorong interaksi yang berupa pertukaran manusianya atau migrasi, barangnya atau perniagaan, dan budayanya. Sehubungan itu, lokasi yang sentral membawa banyak kemajuan. Sebaliknya, lokasi yang menyendiri mengakibatkan keterpencilan dan kemunduran. Yang keenam, skala wilayah. Studi geografis dapat bersifat mikroskopis atau wilayah sempit dan dapat pula makroskopis atau wilayah luas. Dapat dan tidaknya tergantung dari sifat kombinasi unsur-unsur alam lingkungan di sekitarnya dan teknologi yang ada. Yang ketujuh, konsep perubahan. Konsep perubahan dari suatu wilayah pada waktu tertentu hingga saat ini selalu menunjukkan hal yang berbeda, adalah hasil dari proses yang berjalan lama dari dulu melalui aneka perubahan. Perubahan ada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang.
Perubahan iklim itu panjang jangkanya, tetapi perubahan cuaca dan musim terjadi dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, pendekatan geografi. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau spatial approach. Pada pendekatan keruangan ini harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku, antara lain prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Sedangkan yang termasuk pendekatan keruangan yaitu pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Sebagai pegangan pokok dalam melakukan pendekatan ini yaitu tidak boleh dilepaskan hubungan dengan ruang yang menjadi wadah gejala atau topik yang kita dekati. Yang kedua, pendekatan regional. Pendekatan regional berarti mendekati suatu gejala atau suatu masalah regional, wilayah tempat gejala atau masalah tersebut tersebar. Tekanan utama pendekatannya bukan kepada topik atau aktivitas manusianya, melainkan kepada region yang merupakan tempat atau wadahnya. Jadi, wilayah dan ekologinya berdiri sendiri dalam satu ruangan. Misalnya, dalam melakukan studi tentang masalah bencana banjir, kita dapat melakukan pendekatan regional tentang gejala bencana banjir tadi. Yang ketiga, pendekatan ekologi atau ecological approach. Geografi dan ekologi adalah dua bidang ilmu yang berbeda satu sama lain. Geografi berkenaan dengan interrelasi kehidupan manusia dengan faktor fisiknya yang membentuk sistem keruangan yang menghubungkan suatu region dengan region lainnya. Sedangkan ekologi, khususnya ekologi manusia, berkenaan dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungannya yang membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Selanjutnya, pendekatan historis atau pendekatan kronologi. Menurut James, sejarah dan geografi merupakan ilmu yang saling terkait. Tempat dan waktu menyajikan kerangka kerja yang di dalamnya dapat dijelaskan pranata manusia dan proses perubahan kebudayaan yang dapat ditelusuri. Dengan menerapkan pendekatan historis, suatu gejala atau suatu masalah pada ruang tertentu dapat dikaji perkembangannya dan dapat pula dilakukan prediksi proses gejala atau masalah tadi pada masa-masa yang akan datang. Melalui pendekatan historis ini, kita dapat melakukan pengkajian dinamika dan perkembangan suatu gejala geografi di daerah atau di wilayah tertentu. Dengan menggunakan peta perkembangan daerah berdasarkan urutan waktunya, kita dapat melihat kecenderungan ke arah mana kota itu tumbuh, berkembang, beserta apa penunjangnya. Yang kelima yaitu pendekatan sistem atau system approach. Sistem merupakan komponen yang terdiri dari berbagai subsistem, membentuk suatu rangkaian atau kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Pendekatan sistem dapat diterapkan kepada rangkaian berbagai gejala yang terjadi di alam, baik secara fisik maupun sosial. Pendekatan sistem seperti di atas dapat ditetapkan pada sistem keruangan industri, pemukiman, perkotaan, pelabuhan, jaringan komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan materi tentang mengenal geografi untuk kehidupan, unit 1, geografi untuk lingkungan sekitar. Terima kasih, kami dari PKBM Gadisena. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.